Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. Ada upaya merusak seluruh konsep reformasi yang ada. Kan ada 6 tuntutan reformasi. Semua sudah hancur, tinggal merusak konstitusi doang. Kalau rusak Undang-Undang Dasar kita, maka seluruhnya sudah totally orde baru ini. Soal pemilu daerah dan nasional itu mau diabaikan karena keinginan Pak Prabowo adalah pemilu perwakilan untuk kepala daerah. Ujungnya nanti presiden dipilih MPR. Kalau Undang-Undang Dasar kita kembali ke naskah awal, maka pemilihan presiden akan melalui MPR, melalui elit, akan sangat mudah dimanipulasi, termasuk permainan korupsi di sana, karena cukup memenangkan 50% plus 1 dari 711 orang. Sudah jadi presiden. Kalau dia bisa menguasai lebih, ya gampang sekali jadi presiden. Nah, kebetulan koalisi sangat dominan kan, jadi gampang. Dan ini tidak hanya menguntungkan Pak Prabowo, tapi menguntungkan Pak Jokowi dan keluarganya juga. Karena akan mudah mereka mengendalikan. Bahkan Pak Jokowi boleh dipilih kembali tuh. Karena kan bisa dipilih terus-menerus itu. Karena sudah pernah dipraktekkan di era Soeharto. Akal bulusmu akhirnya kebongkar juga, ketahuan juga. Tujuan kamu membentuk Kimplas, tujuannya untuk apa? Untuk menjadi presiden seumur hidup. Sekarang kamu sudah mengusulkan bahwa presiden dipilih oleh DPR. Wow. Kita, mahasiswa, tidak akan tinggal diam. Sampai pemilihan presiden dipilih sama DPR, kita akan bergerak. Kita bukan rakyat yang bodoh. Kamu boleh mengeluarkan buzzer, lo boleh intimidasi. Kita akan berjuang buat rakyat Indonesia. Buat Indonesia ini maju, bukan menjadi antek-anteknya Orba. Saya jadi punya pertanyaan besar, sebenarnya apa yang dimaknai oleh semua partai politik yang mendukung pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD tentang demokrasi. Karena begini, satu, cost atau biaya dalam demokrasi itu tidak bisa kita maknai seakan-akan memperbandingkan antara harga beras di toko A dengan harga beras di toko B. Demokrasi pada hakikatnya adalah kekuasaan warga. Kalau soal biaya, mari kita telaah. Biaya tinggi itu sebenarnya biaya apa? Menurut saya ada 2, formal dengan informal. Yang paling besar menurut saya yang seakan-akan begitu membengkak adalah biaya-biaya yang sebenarnya informal. Kita tidak bisa buktikan secara hukum paling tidak sejauh ini, tapi kita juga paham misalnya bagaimana banyaknya tadi kalau dikatakan masyarakat memilih karena isi tas. Oke, yang memberikan isi tas siapa? Bongkarlah dulu partai politiknya dan sistem pemilunya, bukannya malah mundur lagi ke masa Orde Baru. Yang milih kan DPRD. DPRD itu kan tidak ujuk-ujuk, tapi dipilih oleh masyarakat. Kenapa tidak misalkan dalam satu mandat yang diberikan, tidak hanya legislatifnya dalam hal ini kelembagaan DPRD-nya, tapi juga eksekutifnya. Di mana tidak demokratisnya? Kecuali yang milih misalkan ASN, yang tidak melalui proses elektoral, itu bisa dikatakan tidak demokratis, kecuali yang milih TNI misalkan atau Polri. Lah ini yang milih adalah DPRD, di mana DPRD itu dipilih setiap 5 tahun sekali. Kalau dikatakan DPRD kan juga dipilih, betul. Tapi pertanyaan besar juga adalah apakah orang-orang yang dipilih di DPRD, demikian juga dengan DPR RI, sebenarnya punya koneksi
yang juga langsung dengan warga bisa berkomunikasi. Sementara kami ketika misalnya mengemukakan hal-hal yang terkait dengan peraturan daerah, dengan undang-undang apalagi, dicuekin total. Organisasi non-pemerintah, kemudian juga BEM-BEM universitas, dan lain sebagainya. Sangat-sangat sulit, bahkan untuk beberapa undang-undang, kita juga sudah punya catatannya kan sampai sekarang, kita benar-benar sampai harus mendobrak pintu rapat untuk bisa menyampaikan sesuatu. Jadi pertanyaannya, kalau dikatakan, jangan khawatir, DPRD kan juga dipilih. Betul dipilih, tapi kan kita masih punya pertanyaan besar tentang keterwakilan setelah dipilih. Pertama, apakah benar DPRD juga dipilih tanpa politik uang dan hal-hal lainnya yang sifatnya sangat merusak keterwakilan? Dan apakah selama 5 tahun kami punya ruang untuk berdialog dengan para wakil rakyat itu? Apa kemudian, ini kok kemudian kalau dipilih oleh DPRD tidak demokratis? Proses kandidasi itu kan nanti bisa dilalui, misalkan dibentuk panel, melibatkan akademisi, melibatkan NGO. Partai tidak mungkin di situasi saat ini, di era post-truth saat ini, di era digitalisasi sudah merambah ke pelosok-pelosok desa, partai berkepentingan untuk melakukan kandidasi seseorang yang memang memenuhi ekspektasi publik dengan basis kriteria kualitas, kapasitas, dan integritas. Itu pasti, Mbak. Karena kenapa? Karena kalau itu tidak ditempuh dan dilakukan oleh partai politik, kalau yang tadi bahasanya Mbak Bivi itu berjarak dengan masyarakat, maka hukum politik akan berlaku di proses elektoral berikutnya. Masyarakat akan mensanksi partai.